Halo, kembali lagi di channel Daily Judge. Nah, kalau yang sebelumnya teman-teman, kita itu udah ada video-video reaksi dan salah satunya adalah kita lihat ular-ular terbesar yang pernah ditemukan oleh manusia di dunia. Ya, kalau nggak di dunia, gimana ditemukannya? Nah, part satunya itu banyak yang tonton, linknya ada di bawah. Nah, kita lanjut nih ke part 2. Karena kemarin baru 3 ular ya, padahal kan di dunia ini banyak ular. Dan apalagi dunia, bumi gitu yang luas, 3 itu kurang. Oke, nggak banyak bicara, kita langsung aja next ke ular terbesar di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia selanjutnya. Kita ke Indonesia nih teman-teman, yang sebelum-sebelumnya di luar negeri gitu ya, Florida, Malaysia, terus pokoknya di luar negeri. Nah, kali ini ada yang namanya Papua Python. Nah, si Papua Python ini ceritanya kenapa bisa ditemukan? Pasti di area Papua. Nah, ada satu keluarga yang punya kebun kelapa sawit, satu anggota keluarganya pergi nih untuk manen. Nah, tapi setelah manen, si anggota keluarga ini nggak pulang-pulang malamnya. Panik dong. Nah, di sini ketika pencarian, tetangganya nemu nih ada satu ular di area situ dan perutnya udah besar. Oke, jadi mungkin mereka punya kecurigaan, mereka langsung buka deh isi perutnya dan benar itu ditemukanlah si anggota keluarga yang hilang tersebut. Ya, gimana nggak sebesar itu ya, Papua dengan hutan yang masih lebat, tempat liar yang begitu luas masih ya. Untuk binatang-binatang liar pastilah nggak terlepas dengan pertumbuhannya yang masih masif gitu. Oke, itu dari Indonesia. Di sini ada yang namanya Afrika Rock Python. Oke, ini dari namanya kita tahu dia di Afrika ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini kayaknya ibu dan anak. Ibu dan anak, terus ada lubang di sana. Mungkin mereka baru pulang jalan-jalan, terus setelah makan mungkin ya, setelah makan, hangout, terus mereka balik lagi ke rumahnya. Nah, kalau bisa dilihat di sini besar banget teman-teman. Oke, itu besar banget dan nah ini dia ciri khas dari si ular piton ini yang tadi Afrika Rock Python ya. Jadi sebenarnya ada yang pelihara, tapi mereka tuh sama kayak Burmese Python yang cukup agresif juga. Jadi mereka bisa makan apapun. Jadi si Afrika Rock Python tadi itu ditemukannya di satu keluarga, dan dia punya 2 anak. Oke. Nah, di sini nggak diceritakan ya keluarganya ini tuh melihara atau enggak. Cuman pada saat ular ini ditemukan di rumah itu, ya pada malam hari, itu anak-anaknya udah nggak ditemuin lagi. Ya, mungkin nggak tahu sih udah dimakan atau tidak. Cuman ceritanya kalau di Afrika, itu juga ada beberapa kasus anak-anak Afrika itu udah dimakan oleh si piton ini, African Rock Python ini. Jadi dengan asumsi 2 anak yang hilang di rumah itu juga dimakan oleh si piton. Next, ini ada namanya Scrap Python. Ini kayaknya Python karena sebetulnya anaconda, ini Python ya. Nah, si Python ini dia ditemukannya di Australia. Mereka nemukan namanya Scrap Python. Nah, di sini mereka nggak ngasih tahu sih Scrap Python yang ditemukan itu sampai berapa panjang dan beratnya seberapa. Dan kalau di sini dari ular-ular sebelumnya nggak terlalu, ya biasa-biasa lah ya. Karena kita udah di part 1 aja kita udah bisa lihat ular besar yang dibawa sama alat berat gitu. Dan ini jadi terlihat kecil ya. Padahal kalau lihat secara langsung gitu di depan aku aja ular kecil aja, ular pohon gitu udah langsung menjerit, apalagi sebesar ini. Si Scrap Python ini ditemukannya oleh seorang perempuan yang suka menjelajah alam gitu ya. Jadi di Natural Park-nya di Australia. Next, kita ke boa constrictor. Kalau boa constrictor kayaknya udah sering ya kita dengar ular-ular boa gitu ya. Dan ini biasanya juga sering dipelihara untuk orang-orang yang suka ular. Ya, boa kayak aku sering dengar gitu.
Nah, si boa constrictor ini dia ditemukannya unik di belakang restoran. Nah, nih sebesar ini. Jadi di belakang restoran ditemukan. Nah, ceritanya si boa ini sebenarnya sering ditemukannya itu di Amerika katanya. Jadi menurut pakar ular di sana, si boa constrictor ini kalau ditemukannya di mana tadi? Di Carolina, ya. Jadi dia ditemukan di belakang restoran dari suatu tempat daerah namanya Carolina. Nah, kalau boa ini ditemukannya di Carolina, dia bisa bertahan selama itu kemungkinan ada yang memelihara. Gitu. Jadi mereka carilah siapa pemeliharanya. Cuman kalau memelihara ular itu harusnya bertanggung jawab ya, teman-teman. Kita tetangga-tetangga yang takut ular ini, gitu ya, orang-orang yang penakut ular ini. Next, kita lanjut ke diamondback rattlesnake. Nah, kalau diamondback rattlesnake kayak ular rattle tuh kayak derik ya. Jadi yang ekornya yang ada derik-derik yang bisa disuarain, yang katanya suaranya itu untuk manggil mangsa, atau dia bersuara, maksudnya goyang-goyangin ekornya bersuara ketika ular itu juga merasa cemas. Nah, oke. Seberapa besar sih ular derik yang pernah ditemukan? Itu besar sekali. Wah, itu dia baru makan apa ya? Oke. Jadi sebenarnya kan ular derik itu adalah ular berbisa ya. Ular berbisa itu biasanya kan kurang banyak lah yang besar-besar. Kecuali ular kobra, ada yang king cobra itu besar banget. Dia berdiri aja udah setinggi mungkin setengah tinggi orang dewasa. Nah, ini si ular derik juga ular yang berbisa dan itu asalnya dari US ya, teman-teman. Nah, ini ditemukannya di Florida dan di pinggir jalan. Jadi mungkin ada orang lewat terus dia ngambil foto dan diikutin gitu ya. Gila, ini mah besar banget ya. Wah, itu mah bukan ular derik lagi, itu udah seperti ular ini ya, piton. Cuman kalau dari sisiknya bisa kelihatan kalau ular derik dia kayak rada kering dan kasar, tapi kalau ular piton dia kayak rada mengkilat. Nah, itu dia si ular derik yang mematikan, udah besar berbisa pula gitu ya. Next. Nah, ini kita akan coba ke nomor 1 ya, teman-teman. Ini nomor 1 aku buat di akhir supaya ya the best in the last. Bukan ini, tapi lebih besar dari ini. Nah, kalau teman-teman ini memang rada lampau ya, Perang Dunia II. Ya. Di Perang Dunia II, jadi ada pilot Belgia, dia naik helikopter, terus dari ketinggian helikopter mereka lihat ada ular Congo giant snake. Jadi sebenarnya pada saat ini sebenarnya Congo giant snake kita nggak tahu ini dia anaconda atau piton dan segala macam pada saat itu. Cuman ditemukan aja giant snake, giant itu besar di Kongo. Jadi ular besar yang ditemukan di Kongo itu namanya di sini. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini ya teman-teman, wow, oke. Nah, itu cukup besar. Dari ketinggian aja kita bisa lihat panjangnya sebesar apa. Dan ini ciri-cirinya ini pada zaman dahulu ya. Mungkin dia bisa juga sebesar ini. Nah, balik lagi tadi ditemukannya foto ini dari ke atas, dari ketinggian itu oleh si pilot Belgia di tahun 1959 pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, dari foto ini dianalisalah di zaman-zaman sekarang dan itu asli. Nah, setelah dianalisa baru ketahuan bahwa si ular ini dari rasio pengambilan gambar gitu dari ketinggian helikopter itu panjangnya bisa 50 kaki. Kalau 50 kaki itu dijadiin meter, teman-teman, dibagi 3 aja. Mungkin itu sekitar 15 sampai 17 meter. Wow, 15 sampai 17 meter satu ular. Aku nggak bisa bayangkan. Tapi thanks untuk
video ini atau foto ini, jadi aku bisa melihat ular sepanjang 15 sampai 17 meter. Dan ini si pilot Belgianya yang melihat itu dan mengambil gambarnya. Dan itu menjadi ular terbesar yang pernah ditemukan oleh manusia sampai saat ini. 15 sampai 17 meter. Itu bisa dari mana ya teman-teman? Mungkin dari rumah aku ke Indomaret. Jalan kaki. Ya, beda 3 rumah. Ya, ular dengan panjang 3 rumah. Itu juga bisa. Oke, itu adalah ular terakhir yang kita review, yang kita berikan reaksi. Dan masih banyak ular-ular yang ditemukan di dunia yang mungkin secara tidak sengaja ataupun disengaja karena dipelihara, yang tidak tercover di video ini, itu pasti banyak ya. Oke, thank you untuk waktunya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.